Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis jurnal kami. Ya, di kelompok kami ada Atia Rahmani NRP 22, ada Alia Zalfa NRP 24, ada Putri Adi Yuwono NRP 43, ada Alexander Enrico NRP 52, ada Nur Fahmi NRP 76, ada Fairuzita NRP 79, Reza Mahendra NRP 110, Ahmad Fadilah NRP 120, dan Safira Mutiara NRP 121. Ya, sedikit review dari jurnal kami. Kami mereview jurnal dengan judul Implementasi Text Mining untuk Advertising dengan menggunakan metode K-means clustering pada data Twitch Gojek Indonesia. Penulisnya yaitu Aziza Nur Faizah Yusril, Ingrid Larasati, dan Fatul Aini. Dibuat di tahun 2020 pada bulan September. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui jenis konten tweet yang banyak dilakukan retweet dan favorit oleh followers Gojek Indonesia sehingga dapat digunakan untuk melakukan advertising kepada pengguna Twitter. Next. Ya, pendahuluan. Sebagian besar pelaku bisnis menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan advertising. Pengguna Twitter di Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dengan jumlah kurang lebih 10 juta pengguna. Twitter bisa digunakan untuk mendukung sosial media networking untuk subjek pemasaran, iklan, jurnalistik, atau komunikasi. Advertising di Twitter bisa dilakukan dengan melakukan akun promosi dan tren promosi. Twitter menentukan tweet promosi mana yang relevan bagi pengguna berdasarkan tweet pengguna, siapa saja yang di-follow dan yang di-retweet, apa yang dicari, apa yang dilihat, dan interaksi dengan tweet atau akun di Twitter. Dengan fitur retweet, Gojek Indonesia bisa menerapkan viral marketing, strategi marketing yang dilakukan dengan menyebarkan informasi produk atau layanan melalui strategi word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut dengan memanfaatkan kecepatan penyebaran informasi. Next. Selanjutnya itu adalah metodologi. Yang pertama, metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer itu berasal dari dataset tweet dari Twitter dan data sekunder berasal dari buku maupun jurnal. Dan berikut ada flowchart mulai dari authentication hingga penentuan analisis pemilihan jenis konten tweet untuk sarana advertising. Next. Kemudian yang pertama, ini yang pertama itu ada data authentication, itu proses integrasi antara Twitter API dengan R. Jadi di sini peneliti harus mendapatkan API keys dan tokens dari Twitter terlebih dahulu dengan melakukan beberapa pengaturan di platform developer Twitter, yaitu https://developer.twitter.com/n/apps. Kemudian pengaturan pertama ini dengan membuat aplikasi baru dengan mengisi data-data pendukung. Setelah itu, pembuatan token yang diperoleh dari akun Twitter dan menyalin kode consumer key, API key, consumer secret, akses token, dan akses token secret ini ke dalam aplikasi yang telah dibuat. Kemudian tahap kedua ini ada data acquisition atau pengambilan data dari Twitter. Kemudian selanjutnya melakukan proses text mining, di mana text mining ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada data pre-processing, di mana tahapan ini tuh melakukan seleksi data yang akan diproses mulai dari scaffolding, tokenizing, stemming, dan tagging. Next. Ya, untuk yang berikutnya ada feature selection. Jadi di sini melakukan stop removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak penting dari sebuah kalimat. Kemudian ada text representation. Tahap itu merepresentasikan sebuah kalimat sebagai objek dan kata-kata yang menyusunnya sebagai fitur. Tahap ini tuh menggunakan pendekatan back of words atau model ruang vektor, di mana sebuah model itu mempelajari kosakata dari seluruh dokumen, lalu menghitung jumlah kemunculan di setiap katanya.
Dan yang terakhir adalah clustering, di mana menggunakan metode K-means, yaitu menggunakan teknik unsupervised clustering. Jadi clustering dengan metode K-means ini mengelompokkan n titik data di dalam K-cluster dengan meminimasi jarak antara titik data dari pusat K-cluster secara berulang. Untuk tahapannya sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama memilih jumlah K-cluster secara acak, menghitung jarak antara titik data dengan pusat klasternya. Kemudian yang ketiga itu titik data tersebut ditempatkan pada klaster yang memiliki sentroid dengan ada ketentuan jarak minimum. Yang keempat, setelah semua titik data ditempatkan di klaster, sentroid dihitung ulang. Dan yang terakhir itu mengulang tahap kedua sampai keempat hingga tidak menghasilkan K-sentroid yang baru. Next. Iya, selanjutnya ada result. Yang pertama itu ada data acquisitions. Nah, ini adalah di samping ini contoh dari data tweets yang ditampilkan dari timeline Twitter Gojek Indonesia, di mana pengambilan data dilakukan secara real time menggunakan package Twitter dengan sintaks yaitu tweets user timeline Gojek Indonesia. Data yang di crawling ini menghasilkan 84 tweets per tanggal 5 Juni 2020. Next. Iya, selanjutnya case folding. Case folding itu merupakan tahapan yang mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Habis itu bisa dilihat functionnya itu change the capital letter to lowercase letter, jadi mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, lalu menghapus nomor, menghapus URL, menghapus mention, menghapus hashtag, dan menghapus punctuation. Lalu untuk contohnya itu bisa dilihat kecil semua hurufnya. Makasih, next. Selanjutnya ada proses tokenizing. Jadi proses tokenizing ini adalah tahap pemotongan teks input menjadi kata, istilah, simbol, tanda baca, atau elemen lain yang memiliki arti yang disebut token. Terus pada proses tokenizing ini, jadi tanda baca yang dianggap nggak perlu itu seperti titik, koma, tanda seru, dan yang lain itu akan dihapus. Terus ini ada contohnya di sini. Oke, next. Kemudian setelah melakukan tokenizing, masuk tahap support removal, yakni penghilangan kata-kata yang dianggap tidak penting atau tidak mengabarkan isi dari sebuah tweet, dilakukan dengan menggunakan fungsi yang telah tertera dalam slide. Dan ini untuk menghilangkan cleaning dari tahap text mining. Ini contoh dari hasilnya. Next. Lalu ada text representation. Ini di proses ini data dari tweet itu akan dirubah ke matriks, di mana untuk kolomnya itu adalah nomor dari tweet itu, untuk row-nya itu nomor dari tweet, dan kolomnya adalah kata-kata yang menyusun tweet itu. Dari hasilnya ada total 84 tweet yang memiliki 391 kata. Jadi itu setiap kata dipisah-pisah dan akan dilihat ada berapa kata yang ada di beberapa tweet. Next, clustering menggunakan K-means. Di proses clustering ini menggunakan K-means dengan total 2 cluster dan 84 iterasi. Jadi ini tuh 84 tweet tadi dikumpulkan menjadi 2 cluster. Cluster pertama itu berisi 3 tweet, dan cluster kedua berisi 81 tweet. Next, ada most frequently occurring words, kata-kata yang paling sering muncul. Setelah clustering itu, kita mencari kata-kata apa yang paling sering muncul dan tipe konten apa yang ada di tweet itu. Yang pertama itu, di cluster pertama, kata yang paling sering muncul ada Gojek, selamat, driver, dan lain-lain. Dan jenis konten tweetnya itu rewarding, konser, dan Ramadan. Dan cluster 2 itu, kata yang paling sering muncul ada guys, ibadah, new profile pic, dan lain-lain. Dan jenis konten tweetnya adalah ajakan, produk Gojek, dan quiz. Lalu setelah itu bisa dilakukan kalkulasi untuk average number of retweet per cluster. Nah, cluster pertama ini dengan jumlah 3 tweet,
mendapatkan total retweet sebanyak 112 dengan rata-rata retweet 337,3 retweet. Dan nomor 2, cluster yang kedua dengan jumlah tweet sebesar 81 mendapatkan total retweet sebanyak 3.833 dengan rata-rata retweet 47,32. Selanjutnya itu ada analisis pemilihan jenis konten tweet untuk sarana advertising. Jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya, angka yang tertinggi untuk di retweet itu pada klaster konten yang ada tentang invitation untuk kuis dan pengenalan produk baru dari Gojek. Terus untuk angka terendah untuk mendapatkan retweet itu klaster yang kontennya related dengan rewarding, konser, dan Ramadan. Jadi tambahan untuk mendapat respon dari follower Gojek Indonesia, tweetnya itu harus ada berisi tentang masalah-masalah yang sedang hangat di perbincangan masyarakat. Next. Jadi kesimpulannya adalah penerapan algoritma proses text mining untuk melakukan clustering dengan metode K-means ini, Gojek Indonesia berhasil menghasilkan 2 klaster optimal. Jadi berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah retweet pada tiap klaster didapatkan bahwa jenis konten pada klaster yang memiliki jumlah retweet terbanyak yaitu yang ada program kuis dan pengenalan produk milik Gojek, dan pelaku bisnis Gojek itu bisa mengetahui jenis konten tweet yang banyak dilakukan di retweet dan favorit oleh followersnya, sehingga dapat menggunakan jenis konten tweet tersebut sebagai sarana melakukan advertising. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.